Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu yang saat ini tengah menikmati liburan dan juga yang aktif sesuai hari-hari biasa. Kesempatan kali ini menjawab banyak pertanyaan di grup mengenai bagaimana pengisian pengelolaan e-kinerja bulan Desember dan pengisian final, periodisasi final tahun 2023. Nah, kita akan segera mengakhiri tahun 2023 ini dan kemudian nanti kita akan masuk di tahun 2024 dengan pengelolaan e-kinerja yang baru yang terintegrasi pada platform Merdeka Mengajar. Baik Bapak Ibu, kita akan segera masuk untuk bagaimana mengelola kinerja bulan Desember dan periode final 2023. Bapak Ibu, dalam pengelolaan bulan Desember dan final ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pengelolaan bulan-bulan sebelumnya. Hanya di sini diperlukan bagaimana Bapak Ibu bisa mengelola, memanajemen file-file yang sudah Bapak Ibu unggah pada bulan-bulan sebelumnya. Baik, kita lihat Bapak Ibu untuk masuk ke sana. Sebelumnya Bapak Ibu harus sudah bisa mengelola manajerialisasi file ya. Kita akan coba lihat Bapak Ibu. Punya Bapak Ibu di sini sebelum Bapak Ibu mengerjakan, Bapak Ibu tidak akan melupakan file yang ada dalam folder bulan-bulan sebelumnya yang sudah diunggah. Jangan sampai hilang. Akan tetapi untuk Bapak Ibu yang tidak gagas, tidak berpikir bahwa itu ternyata akan diunggah ulang di akhir tahun, maka Bapak Ibu harus masuk pada e-kinerja. Tetapi pada saat e-kinerja yang sudah dinilai, Bapak Ibu tidak bisa mengambil kembali Bapak Ibu. Baik, di sini tentunya Bapak Ibu punya file ya. Kita lihat di sini saya contohkan. Ada file e-kinerja bulan tahun 2023. Isinya apa? Ya, ini folder di dalam folder tentunya Bapak Ibu. Ya, di sini ada bukti dukung rencana aksi tahun 2023. Dalam bukti dukung rencana aksi tahun 2023 ini akan berisi file-file yang pernah diunggah di bulan Januari, Februari, sampai bulan Desember. Nah, inilah nanti yang akan kita unggah tentunya di periode final. Bapak Ibu tidak perlu membuat banyak 12 folder ataupun sekian file yang diunggah di dalam drive. Tapi cukup mengunggah ini saja Bapak Ibu. Itu menurut saya lebih efektif. Kita hanya cukup mengunggah satu link, yaitu bukti dukung rencana aksi 2023. Isinya apa? Isinya kita coba kita klik Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, isinya adalah bukti dukung rencana aksi dari bulan Januari sampai bulan Desember. Yang sudah pernah Bapak Ibu unggah tentunya ada di sini semua. Coba kita lihat bulan Januari, apa yang sudah pernah kita unggah. Nah, ini semua Bapak Ibu. Ini semua sudah kita unggah di bulan Januari. Terus kita cek bulan September. Ya, ini September pernah kita unggah adalah ini. Kemudian bulan Desember ini yang akan kita unggah adalah ini Bapak Ibu. Oh, KBM ada ini. Kemudian wali kelas, oh ada ini. Nah, inilah Bapak Ibu file-file yang diunggah di bulan berjalan ataupun di periode final. Nah, cukup satu file saja. Ini saja Bapak Ibu. Bukti dukung rencana aksi 2023 ini nanti akan kita upload di
Google Drive kita. Untuk bisa didapatkan satu link, bisa kita inputkan di dalam semua RHK yang kita rencanakan di tahun 2023. Demikian Bapak Ibu. Mari kita lihat, kita coba masuk ke e-kinerja Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu masuk ke e-kinerja seperti ini. Kemudian Bapak Ibu bisa login. Ya, ini agak lama Bapak Ibu karena ini tanggal terakhir dan level penggunaannya adalah tinggi. Harap bersabar. Nah, sebelum nanti lanjut ke pengisian penilaian, Bapak Ibu harus ngecek terlebih dahulu profilnya dan sebagainya, karena ini adalah bulan terakhir dalam tahun 2023. Kemudian setelah itu nanti ada hal-hal baru yang harus Bapak Ibu lengkapi di e-kinerja ini, yaitu adanya angka kredit yang harus Bapak Ibu unggah di e-kinerja ini, supaya nanti ketika terintegrasi dengan PMM, semua data kita sudah bisa masuk terangkat. Ini agak lumayan lama Bapak Ibu. Iya, agak lumayan lama, belum bisa nyantol-nyantol karena level penggunaan di bulan ini sangat tinggi. Ya, ini agak lama. Baik, untuk angka kredit ini nanti Bapak Ibu masih terlihat samar-samar ya. Angka kredit silahkan nanti diklik terlebih dahulu, kemudian nanti klik tambahkan, lalu unggah PAK terakhir Bapak Ibu yang kemarin sudah diinstruksikan semua ASN guru harus mengusulkan angka kredit yang naik pangkat ataupun tidak naik pangkat di tahun terakhir tahun 2022, pengajuan 2023. Nah, itu silakan diunggah Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu, setelah kita bisa berhasil masuk. Nah, sebelum kita masuk ke ini, detail SKP ataupun penilaian, Bapak Ibu bisa ngecek di sini. Ya, di angka kredit. Silahkan di sini Bapak Ibu bisa mengisi capaian PAK tahun terakhir, yaitu tahun 2022. Ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu cukup memasukkan klik tambah PAK 2022, kemudian nanti diinputkan isinya nanti seperti ini Bapak Ibu. Siapkan file PAK tahun 2022 untuk nanti diunggah dalam ekstensi PDF Bapak Ibu. Setelah diunggah, nanti tinggal Bapak Ibu sinkronkan, klik sinkronkan angka kredit dengan si ASN. Nah, hasilnya adalah seperti ini Bapak Ibu. Yang di atas ini bersumber dari e-kinerja, yang di bawah ini setelah disinkronkan dengan si ASN. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Nah, itulah Bapak Ibu terkait dengan angka kredit. Sekarang kita kembali ke SKP Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu SKP-nya. Nah, sekarang kita akan masuk terlebih dahulu di detail SKP. Silakan, ini periode Januari 23 sampai Desember 23. Klik terlebih dahulu sebelum ke penilaian, yaitu ke detail SKP. Pastikan Bapak Ibu RHK kita yang kita usulkan di awal tahun ini nanti bisa terrealisasi di akhir tahun. Nah, ini kita tarik ke bawah. Inilah RHK usulan kita Bapak Ibu ya. Dan ini adalah targetnya. Kemudian targetnya ada 11, maka nanti diunggah periode final ini semuanya harus terisi Bapak Ibu. Nah, kemudian kita akan menuju paling bawah. Ya,
Lampiran jangan lupa Bapak Ibu, ini silahkan diisi terlebih dahulu. Lampiran dari SKP kita perbesar. Ada dukungan sumber daya, ada skema pertanggungjawaban, dan ada konsekuensi. Silakan diisi Bapak Ibu dengan cara klik edit, kemudian lengkapi ini. Ya, silakan. Boleh diisi seperti ini. Ya. Selanjutnya kita masuk ke SKP Bapak Ibu. Ini kita kembali. Nah, kemudian kita masuk ke penilaian. Ya, ini penilaian Bapak Ibu. Kita cek sekarang bulan Desember. Tarik ke bawah. Ya, kita perhatikan mulai dari Januari sampai November Bapak Ibu. Januari sampai November ada fitur baru yang ada di sini, yaitu adanya tambahan ajukan keberatan dan juga pembinaan. Ajukan keberatan ini diperuntukkan untuk Bapak Ibu guru yang keberatan dengan nilai yang diberikan oleh atasan kita. Kemudian pembinaan ini adalah untuk kepala sekolah membina kepada bawahan terkait dengan penilaian ekspektasinya ini. Jika kurang baik, di bawah baik, kepala sekolah berkewajiban melakukan pembinaan di sini. Tetapi jika guru merasa nilainya itu sudah baik, bahkan sangat baik, kok diberikan nilai tidak baik, maka Bapak Ibu guru bisa klik ajukan keberatan ini. Kemudian kita geser ke bawah. Bapak Ibu, ini bulan Desember. Seperti biasa, silahkan klik rencana aksi. Ya, rencana aksi seperti biasa. Kemudian dari rencana aksi ini kita cek di sini. Misalnya saya, rencana aksi bulan Desember ini ada satu terkait dengan M4 ini ya. Merencanakan, mengajar, menilai, mengevaluasi, bahkan juga merefleksi tindak lanjut. Ini saya targetnya adalah satu dokumen evaluasi sumatif gasal yang saya unggah. Kemudian ada yang kedua, tugas wali kelas, yaitu melaksanakan administrasi hasil penilaian sumatif gasal dan melaporkan kepada orang tua siswa. Targetnya satu dokumen laporan hasil evaluasi. Kemudian ada lagi, saya RHK-nya adalah rencana aksinya adalah RHK-nya terlaksananya pembuatan alat pelajaran. Aksi nyatanya membuat video pembelajaran durasi 30 menit, lebih dari 30 menit. Ada 3 video targetnya. Kemudian ada RHK pembuatan alat peraga. Rencana aksi saya membuat alat peraga, targetnya 1 laporan. RHK berikutnya adalah membuat artikel ilmiah di bidang pendidikan formal yang dijurnalkan. Ini saya targetnya 1 laporan, 1 jurnal Bapak Ibu. Kemudian di sini adalah karya tulis berupa hasil penelitian. Di bulan Desember saya buat 1 PTK. Demikian Bapak Ibu untuk rencana aksinya. Dari rencana aksi ini silakan Bapak Ibu siapkan bukti dukungnya, yaitu dengan cara Bapak Ibu kembali ke foldernya tadi di sini, kemudian ambil Desember. Tentu di sini ada KBM wali kelas dan tadi ada PTK, ada jurnal Bapak Ibu ya. Ya, di sini harus sudah tersedia semua. Ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah sebagai kegiatan KBM. Kemudian wali kelas. Ini dokumen wali kelas. Terrangkum dalam 1 folder bulan Desember. Nah,
Kemudian Bapak Ibu silahkan menyiapkan untuk driftnya di sini Bapak ya. Nah, driftnya untuk bukti dukung sama Bapak Ibu ya. Di sini di dalam Google Drive sudah saya siapkan folder yang nanti untuk tempat mengupload dari file yang ada di flash disk tadi. Kita klik sini. Nah, di sini kinerja 23 ini Bapak Ibu. Ini upload untuk setiap bulan kemarin Bapak Ibu. Dan kemudian saya rangkum di sini untuk rencana aksi seluruh tahun 2023 untuk mengunggah di periode final. Ini Bapak Ibu. Ya, kita klik coba. Ini Bapak Ibu. Januari sampai dengan Desember semuanya sudah terangkum di sini tadi. Kita cek Desember ya, di sini tadi yang tidak masuk penelitian dan sebagainya sudah kita unggah di sini. Ini Bapak Ibu ya, ini KBM, ini wali kelas, ini PTK. Nah, ini tadi Bapak Ibu semuanya sudah terangkum di sini Bapak Ibu. PTK maupun jurnal semua ada di sini ya, ada di sini semua Bapak. Alat peraga, ini jurnal, semua sudah terangkum di bulan Desember ini Bapak Ibu. Nah, kemudian dari sini Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu untuk kemudian masuk ke kinerja ini, lalu kembali Bapak Ibu ya, kembali untuk kemudian unggah bukti dukung. Kita cek Bapak Ibu di bulan Desember. Ya, hati-hati Bapak Ibu, silakan dipersani dilihat. Untuk bulan Desember ini ada batas waktu 12 Januari ini menurut kinerja, tetapi masing-masing instansi unit kerja memiliki kebijakan sendiri-sendiri terkait dengan penilaian. Jadi di sini 12 Januari, mungkin di sekolah saya tanggal 5 Januari itu sudah harus paling akhir, atau tanggal 3 Januari sudah paling akhir. Di sekolah Bapak Ibu mungkin akan berbeda lagi, tapi batasnya di BKN ada 12 Januari. Kemudian kita tarik ke bawah untuk yang periode final. Ini Bapak Ibu, SKP 23 periode final itu nanti batas waktunya 20 Januari. Sekali lagi, masing-masing instansi unit kerja memiliki batas waktu yang berbeda-beda setelah berakhirnya bulan Desember. Nah, di sekolah Bapak Ibu mungkin bisa jadi tanggal 5 Januari, bisa 7 Januari, terkait dengan tim penilainya. Demikian Bapak Ibu. Nah, kita akan cek lihat sekarang Bapak Ibu. Untuk bulan Desember, ini Bapak Ibu. Di bulan Desember yang belum melalui penilaian atasan, ini tabnya itu hanya ada 3. Tetapi untuk bulan yang sudah dinilai, tabnya ini ada 5. Ada tambahan ajukan keberatan dan pembinaan, seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu klik di pengisian bukti dukung ini untuk bulan Desember. Silakan dimasukkan semua bukti dukung yang sudah Bapak Ibu siapkan terkait dengan RHK yang ada. Ya, silahkan Bapak Ibu. Nah, ini untuk bulan Desember Bapak Ibu. Iya, ini terisi untuk KBM-nya adalah ini. Kemarin masuk dalam kategori aksesnya sulit, sehingga ketika memasukkan bukti dukung sulit masuk, dan ketika kita hapus justru hapus salah satu karena ini double ya,
itu malah hilang semua. Maka sampai sekarang saya biarkan. Ya, saya biarkan karena nanti takutnya kalau tidak bisa ngeling lagi. Nah, ini Bapak Ibu. Ini untuk merencanakan, mengajar, mengevaluasi, dan tindak lanjut adalah ini. Ini bulan Desember. Ini di bulan Desember, ini realisasinya adalah satu dokumen pembelajaran berdasarkan dokumen pembelajaran. Karena RHK-nya ini ada 12 dokumen pembelajaran, maka setiap bulan kita hanya bisa mengunggah satu dokumen. Dokumen ini isinya adalah ini tadi Bapak Ibu, yang terdiri dari banyak file ini. Ini disebut sebagai dokumen pembelajaran di bulan Desember. Seperti ini Bapak Ibu. Mungkin ada yang menggunakan satuan hasil yang lain, dipersilahkan menyesuaikan. Kemudian di sini ada kegiatan wali kelas. Ada 2 file di sini Bapak Ibu yang diunggah. Maka ini kita sebut sebagai satu kegiatan dalam bulan Desember untuk wali kelas. Satu kegiatan penyerahan laporan hasil belajar berdasarkan dokumen kegiatan wali kelas. Karena di sini RHK-nya adalah 12 dokumen kegiatan wali kelas. Setiap bulan kita punya satu kegiatan wali kelas yang harus diunggah. Demikian Bapak Ibu, sampai ke bawah. Selesai, kemudian kita lakukan feedback untuk ini Bapak Ibu ya. Kita lakukan feedback. Ya, kita cari ke bawah. Bulan Desember kita klik feedback. Klik sama seperti sebelum-sebelumnya. Kita cari teman rekan sejawat yang akan di feedback. Nah, silahkan Bapak Ibu, rekan sejawat mana yang akan Bapak Ibu feedback seperti biasanya. Begitu Bapak Ibu. Nah, demikian untuk bulan Desember kita sudah menyelesaikan untuk unggah rencana aksi dan bukti dukung. Sekarang kita tinggal masuk mengerjakan untuk periode final. Periode final sekali lagi Bapak Ibu, ini kita lihat bulannya. Ya, ini dari 3 Januari sampai 31 Desember. Jadi semua bukti dukung dari bulan Januari sampai bulan Desember harus diunggah di sini Bapak Ibu. Nah, ini isinya hanya ada 2, pengisian bukti dukung dan feedback. Silahkan disiapkan dulu bukti dukungnya dari bulan Januari sampai bulan Desember. Caranya gimana? Seperti yang sudah saya sampaikan di muka tadi. Kita cek di file kita. Ini saya punya file e-kinerja 2023 ya. Isinya apa? Nah, isinya adalah ini. Bukti dukung rencana aksi 2023. Kita klik, isinya di sini adalah folder di dalam folder. Nah, adalah file bukti dukung dari bulan Januari sampai bulan Desember. Kita klik misalnya salah satu November. Nah, di sini ada diklat, ada foto kegiatan mengajar, ada kegiatan dinas hari guru dan sebagainya. Kita klik satu. Nah, di sini filenya banyak sekali. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Nah ini dokumennya. Seperti itu. Ini adalah file bulan November. Nah, file-file ini kalau Bapak Ibu tidak keberatan, tidak kesulitan, ya silahkan diunggah per bulan, masukkan sesuaikan dengan RHK di bulan yang dimaksud, gitu ya. Jadi masukkan setiap bulan ini ke dalam periode final sesuai dengan RHK-nya. Itu Bapak Ibu. Nah, sekarang ini semua dari folder bukti dukung ini akan kita upload
di Google Drive seperti ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, misalnya nanti Bapak Ibu ingin mengupload, ini tinggal klik kanan dari kursor dari mouse, kemudian ini Bapak Ibu, upload folder baru, klik, lalu cari tadi dokumennya ada di mana. Oh, di e-kinerja. Oh, ini Bapak Ibu, ini diklik, terus tinggal upload. Ini Bapak Ibu. Ya, karena ini nanti isinya 12 bulan dan setiap bulan isinya sekian banyaknya file, ini nanti dalam mengupload membutuhkan waktu yang cukup lama, akan lebih cepat jika menggunakan jaringan internet WiFi Bapak Ibu. Demikian ya, setelah ini diupload Bapak Ibu, maka hasilnya adalah ini. Nah, ini isinya di dalamnya adalah ini. Setelah kita klik semuanya, isinya 12 bulan ini. Setiap bulan isinya beraneka ragam, kita klik. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita hanya cukup mengunggah apanya, ini saja Bapak Ibu. Ini aja bukti dukung ini. Ini klik kanan, kemudian bagikan, klik seperti ini untuk siapa saja, kemudian salin link, selesai. Kita masuk ke e-kinerja, kita masuk ke pengisian bukti dukung, kita klik. Nah, seperti ini Bapak Ibu, kita masuk ke ini ya, ini isinya ini semua. Ada 1 RHK sampai 11. Saya mengusulkan 11 RHK. Ya, ini 11 Bapak Ibu. Nah, ini cukup misalnya dari yang pertama. Ini Bapak Ibu. RHK-nya terlaksananya rencana pelaksanaan pembelajaran dan seterusnya, maka bukti dukungnya adalah dokumen laporan mengajar, evaluasi dan tindak lanjut. Di sini ada 12 dokumen, maka ini kita unggah link yang tadi sudah kita ambil tadi dari folder isinya 12 bulan tadi. Masukkan ke sini, klik tambah. Ini sini tulis rencana nama bukti dukungnya, kemudian di sini klik link yang tadi sudah kita unggah tadi ya, yang sudah kita simpan tadi, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian editnya ini karena isinya hanya ada 1 ini ya, mengajar seterusnya, ini hanya 1 RHK ini, tetapi dikerjakan dalam 12 bulan, maka ini isinya sesuai dengan bulannya. 12 bulan, 12 dokumen mengajar, evaluasi dan tindak lanjut berdasarkan dokumen pembelajaran. Isinya di sini tadi folder yang berisi 12 bulan. Demikian Bapak Ibu. Seterusnya sampai ke bawah, wali kelas juga 12 kegiatan wali kelas. Ini 12 kegiatan wali kelas. Kemudian karena kegiatan PGRI ada setiap bulan, maka di sini juga kita buatkan 12 kegiatan keanggotaan PGRI selama 1 tahun. Seperti itu Bapak Ibu. Sampai ke bawah kita hanya mengunggah 1 link ya. Nah, seperti ini. Lalu setelah Bapak Ibu unggah semua berdasarkan folder di dalam folder tadi, Bapak Ibu kembali, kita masuk ke feedback sekarang. Nah, seperti ini, kita turun ke bawah, ambil feedback. Nah, ambil feedback toh, kemudian kita klik di sini, pilih teman siapa yang mau di feedback. Seperti biasa, klik, kasih jempol, cukup. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Nah, setelah itu Bapak Ibu, maka kita dinyatakan sudah selesai di dalam mengunggah e-kinerja bulan Desember dan periode final.
Demikian Bapak Ibu sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat memperlancar pekerjaan Bapak Ibu, dapat menjadikan gambaran di dalam penyelesaian kinerja tahun 2023. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.